Di barbershop Cahya ini saya sudah langsung sama ownernya ya. Siap. Kang Cahya atau nama lengkapnya Cahyana. Cahyana, Bapak Cahyana. Nah, Kang Cahya berasal dari mana, Kang? Asli dari Tasikmalaya, Singaparna. Oh, bukan Garut ya? Bukan. Kang Cahya ini berasal dari Tasikmalaya, merantau ke Bandung, Ya. menjadi tukang cukur langsung ya? Betul. Tukang cukur dari tahun berapa, Kang? Dulu aku 98. Berarti seberapa tahun tah? 98 sampai sekarang? Ya, hampir 22. Usianya sama dengan reformasi di Indonesia ya, tahun 98. Ya. Merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung. Dengan skill jadi potong rambut. tukang cukur ya. Wah, keren. Udah senior banget dia. Nah, Kang, dari penghasilan sebagai tukang cukur itu besar atau enggak, Kang? Ya, alhamdulillah buat menutupi resiko keluarga mah alhamdulillah ada. Oh, ada ya? Alhamdulillah. Per harinya berapa sih, Kang? Penghasilan rata-rata sekarang untuk sekarang? Kalau untuk sekarang ya agak lagi ada ini mah Pandemi ya? Pandemi mah ya agak menurun sebenarnya. Berapa rupiah tuh per harinya, Kang? Kira-kira boleh tahu nggak? Boleh, kalau ini minimnya sekarang paling 10 lah. 10 kepala lah. 10 kepala Ya. berarti dapat berapa tuh? Ya 15.000 per kepalanya. 15.000 per kepala kali Ya. 10 Ya. sekitar 150.000 ya? Iya. 150.000 per hari. Dan beliau ini langganannya para tentara ya yang ada di sini ya? Sini kompleknya komplek ini tentara. Ya karena si barbershop Cahya ini ada di Jalan Gudang Utara nomor 1. Ya. Ini di kompleknya Koperasi Asjenad ya, Kang? Iya. Ini komplek tentara. Dan kenapa saya kesini? Karena kualitasnya coy keren, dan selain potongannya rapi, harganya relatif murah, Ada lagi itunya. pijetannya aduhai, aduhai sekali. Iya. Oke, Kang, penghasilan 150.000 pada saat sepi nih. Iya. Kalau normalnya biasanya sehari dapat berapa tuh? Kalau dulu ya dapat dia 15, paling minim 15 20 lah. 20 Iya, kepala. Iya. Kalau satu orang, kalau sama berdua ya segitulah. Dan dari berbagai macam pangkat ya kalau yang tentara di sini. Alhamdulillah di sini ya. Jadi mau Ada pejabat, iya, mau bawahan, iya, iya. semua nurut sama Kang Cahya. Tukang cukur ya, sakti. Iya. Oke, Kang, kita bisa mulai. Kita sambil cukuran, sambil Siap, cerita-cerita ngobrol. lah ya. Siap, ya. Nah, sebenarnya tukang cukur sendiri sebagai sebuah profesi itu yang tercatat tahun 1910, Kang, 1910. Oh, iya. Itu diawali dengan tukang cukur dari Eropa di hotel, tapi untuk mencukur pejabat-pejabat Belanda waktu itu sama orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Indonesia di pinggiran jalan, jadi bukan di hotel. Iya. Jadi istilah baheula lama namanya DPR, DPR. depan Betul. pohon rindang. Ngalamin aku juga. Tapi ada sumber lain yang mengatakan bahwa orang Madura itu sudah mulai berprofesi jadi tukang cukur itu dari tahun 1600-an, Kang. Jadi mereka merantau dengan skill jualan soto, kan terkenalnya. Iya, betul. Jualan sate, sama satu lagi ya tukang cukur. Mas, ya. Itu tahun 1600-an, berarti zaman kerajaan kan ya. Dari Tasik itu baru ya, kalau dari Tasik mah ya? Ya, kalau dari Tasik baru-baru lah, iya. Soalnya kan Garutnya, lamun di kita Jawa Barat. orang Garut gitu ya. Nah, orang Garut sendiri mulai punya budaya atau keahlian profesi tukang cukur itu katanya sejarahnya dari mulai zaman DITII. Jadi tahun 50-an, kalau itu mah baru ya. Iya. Mereka akhirnya harus hijrah keluar, dan skill mereka yang bisa mereka asah itu hanya tukang cukur sebenarnya. Tapi sampai sekarang mendominasi.
mendominasi orang di sana. Orang Garut ya, Orang tukang Garut, yang mendominasi cukur ya? orang Garut ya. Nah, Kang tarifnya 15.000. Ya kalau di sini mah ada Murah meriah barokah ya. Yang penting mah barokah aja lah. Nah, yang iya. penting mah nggak muluk-muluk. Nah. Jadi Kang Cahya menjadi seorang tukang cukur itu dari umur berapa tahun, Kang? Sebelum nikah? Sebelum nikah ya. Udah jadi tukang cukur? Ya, betul. Sebelumnya? Sebelumnya ya ngalamin dulu, dagang dulu. Dagang apa, Kang? Dagang bubur. Nah, mun Tasik dagang bubur benar. Ya. Pernah ngalamin lah gitu Bubur dagang Tasik mah enak. Ya. Bakso? Bakso enggak. Oh, enggak. Langsung ke situ. Ya, lah kondektur Mayasari dulu. Sempat jadi kondektur Mayasari. Sempat, ya. Sempat agak lama di sana. Terus? Ya dari semenjak agak menurun ke pendapatan itu, saya lari ke sini. Belajar dari mana, Belajar. Kang Nyukur? Alhamdulillah kalau belajar mah ortodok aja. Oh iya, otodidak ya? Otodidak. Oh, hebat Jadi nggak les kemana-mana gitu? Enggak. Hebat. Padahal cukurannya bagus ini. Nah, setelah jadi tukang cukur, langsung buka di sini? Lamanya di Cimahi. Di Cimahi dulu? Iya, lamanya buka di Cimahi. pangkas rambut atau Iya. pinggir jalan? Pinggir jalan. Sekarang anak berapa? Anak 3. Anak 3. Paling besar? Paling besar sekarang udah kerja. Wah, hebat Iya, alhamdulillah. Yang kedua? Bisa ngebantu-bantu orang tua. Yang kedua masih SMP, yang ketiga masih SD. Oh, jauh ya umurnya? Iya. Itu yang pertama anaknya kerja di mana, Kang? Kerja di apa ya, kantor Alfa itu? Alfa. Iya, Alfamart itu. Oh, Di- kantor di Alfamart. kantornya. Oh, bukan iya, di iya. Itunya. Nah, dulu sekolah sampai Kalau aku Ya. sekolahnya ya SD juga berantakan. lulus SD. Lalu kayaknya soalnya nggak punya ijazah sih. Oh, nggak punya ijazah, jadi teberes oge nya. Beres. Udah keburu waktu itu galunggung. Tapi nah bisa baca. Ya alhamdulillah sampai jam kelas 5 lah mungkin. Oh, kelas 5 udah bisa baca, Iya. ngitung mah jago lah nya. Itu malah alhamdulillah. Kalau mau pengalian, penambahan mah. Ya. Anu hese mah pengurangan, Kang, di pembagian. Kamu pembagian piributkeun. Oh, jadi berhenti sekolah itu gara-gara kejadian Gunung Galunggung Iya. yang tahun 8. 7. Oh, yang kedua ya, letusan kedua. Iya. Biasanya satu kepala itu berapa menit proses cukurannya? Ya kalau proses potong paling lama 15 menit lah. 12 menit. Iya. 15 menit. paling Terus lama. kemampuan Kang Cahya kalau nyukur sehari berapa kepala sanggupnya? Yang paling banyak pernah nyukur berapa orang? Ya pernah di sini ngalamin yang 40. Nah, enaknya jadi tukang cukur itu apa, Kang? Dibanding kerjaan yang lain? Ya udah ketemunya nama sama pelanggan yang gini, yang baru, apalagi yang baru kan tetap aja. Jadi belajar lagi. Beda Jadi sama udah langganan, udah tahu ini. Di situ ada tantangannya juga. Iya, sih. tantangannya ya. Tantangannya juga sih ya. Kan belum tahu. Jadi kalau nyukur langganan mah akan lebih mudah gitu ya, Iya, itu betul. enaknya ya. Betul, gitu. Tapi kalau datang orang baru, Orang sering baru. ada yang komplain nggak, Kang? Ya, ada aja. Selalu ada aja ya? Selalu ada aja. Disitulah tantangannya. Pejabat pangkat paling tinggi yang pernah dicukur sama pejabat tentara sama Kang Cahya siapa? Ya,
Pangdam. Oh, Pangdam pernah. Alhamdulillah, ya. Jenderal atuh. Iya, Jenderal. Jadi bintang 2. Sebenarnya pernah bintang 3 tapi sekarang udah di sana jadi ke Jakarta udah pindah. wah, hebat, coy. Iya. Teman-teman Jejak Patuangan, ternyata profesi tukang cukur itu bisa menebus batas ya. Jadi tidak ada batasan, bisa nyukur presiden, Iya. Pangdam, Iya. dan mereka nurut semua sama Kang Cahya ya pada saat dicukur. Jadi pangkat tertinggi tentara yang pernah dicukur sama Kang Cahya itu pangkatnya jenderal ya, Kang? Jenderal bintang. Tegang tuh, Kang, nyukur jenderal? Ya, pertamanya masuk mah iya, pertamanya itu yang bikin tegang mah kalau udah 2 kali 3 kali udah. Oh, dipanggil ya Kang Cahya ke Panggil, sana iya, ke kantornya. panggil. Dibayar berapa, Kang, kalau nyukur jenderal? Ya, alhamdulillah. 10 kali lipat ada? Bisa lebih bisa ya. Oh, gitu. Minimal segitulah minimalnya. Minimal 10 kali lipat ya? Betul ya. Betul. Bagus berarti Pangdam nanya. Udah mulai rapi, coy. Ayo buat teman-teman Jejak Patuangan, ini qualified. Kang Cahya ini tukang cukur qualified. Barbershop Cahya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8-9 aja. Jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, sekarang prosesnya dipijit, coy. Teman-teman Jejak Patuangan, mijitnya itu pakai media botol yang diisi dengan air panas. Jadi si botol itu akan ditekan-tekan pada area badan, dan itu rasanya aduhai banget. Syahdu sekali. Oke, coy. Tuh kan, hasilnya bagus, rapi, dan menambah nilai kegantengan 20% lah kalau dicukur sama Kang Cahya. Kalau di tukang cukur yang lain itu cuma 10% meningkatnya. Ya minimal kata saya pribadi atau sama kata orang tua saya. Nah, teman-teman Jejak Patuangan, fungsi cukuran rambut itu ada 3 dari berdasarkan fungsinya dari zaman dulu. Yang pertama itu identitas. Contohnya adalah ya di sini Kang Cahya itu sering mencukur tentara ya, Kang ya. Betul. Apalagi yang pendidikan yang baru-baru. Iya, betul. Itu wajib semuanya kan dengan setelan yang sama. Nah, itu fungsi dipotong rambut atau dicukur sebagai identitas, fungsi identitas. Fungsi tentang ketaatan. Jadi ketaatan terhadap nilai-nilai tertentu, terutama nilai agama. Contohnya yang tadi itu setiap haji atau umroh itu selalu ada cukuran rambut, itu menunjukkan tentang ketaatan. Atau yang ketiga adalah fungsi estetis. Jadi cukuran adalah untuk fungsi keindahan, kerapihan. Itu yang dikembangkan oleh budaya Eropa setelah revolusi industri itu ya, tahun abad 18. Nah, fungsi estetis itu dapat juga di sini di barbershop Cahya. Kang Cahya bisa membuat rambut saya, penampilan saya jadi lebih rapi, lebih segar, dan tadi pijatannya ajib. Oke, karena Kang Cahya itu ternyata bisa menjadi tukang cukur yang menjalankan 3 fungsi ini ya. Ngebotakan bisa sebetulnya ya, kalau ada yang panggil Kang Cahya untuk nyukur di Arafah misalnya, di Arab pada saat naik haji bisa kan. Terus tentang identitas, contohnya yang pengikut Pangeran Diponegoro sama yang TNI ini yang suka dicukur sama Kang Cahya, rapih dan setelannya
sama semuanya Kang ya potongannya. Betul. Kayak gimana kalau TNI? Ya kebanyakannya cepak aja. Cepak, Iya. ukuran 321 ya? 321. 321 ya? Kebanyakannya gitu lah. Ya, terus estetik udah jelas, bisa lihat di penampilan saya. Pertama datang ke sini, kusem, setelah dicukur bisa lebih segar. Kang Cahya ini akibat dari karyanya Kang Cahya. Kang Cahya atau nama lengkapnya Bapak Cahyana ya, Ya. asal dari Tasik. Profesinya sudah dari tahun 98 sudah menjadi tukang potong rambut. Ada yang mau disampaikan nggak Kang tentang profesi tukang cukur ini? Ya, alhamdulillah kalau dijalani, diterusin mah ya alhamdulillah bisa menghidupi keluarga lah intinya gitu. Ya. Untuk menghidupi keluarga intinya begitulah. Capek tapi Kang nya jadi tukang cukur teh? Ya, begitu. Atau rame, resep? Ya dinikmati aja. Nah, semua capek mah ya capek semua juga. Dinikmati aja. Demi ya begitulah. Perjuangan untuk keluarga aja gitulah intinya mah. Nggak muluk-muluk udah. Kang, selain Pangdam tadi yang pernah dicukur sama Kang Cahya, siapa lagi orang terkenal yang pernah dicukur sama Kang Cahya? Ya mungkin mangsa dari bawahnya itu komandan-komandan alhamdulillah. Jadi dari pejabat-pejabat tentara ya? Iya gitu. Oh gitu. Kalau artis kayak Raser Band, alumni SMA 20 belum pernah ada ya? Belum pernah kalau bangsa artis di sini banyakannya ya itulah dominasi Militer ya? militer gitu aja. Makanya dedegan Kang Cahyanya juga menyesuaikan. Iya betul. Rambutnya sedikit cepak, terus bajunya juga setelan tentaranya, hijaunya. Iya. Suka duka jadi tukang cukur, sukanya apa, dukanya apa? Ya sukanya Banyak uang? banyak pelanggan, lagi rame. Ya kalau nggak ininya ya begitu lagi sepi-sepinya itu. Ya semuanya juga begitu mungkin lah. Semua Ngalamin profesi lah, juga semua sama ya? profesinya gitulah gitu. Suka dukanya gitu. Kalau Edi itu yang rumahnya Jalan Gudang Utara Pekolan Tongkeng, masih suka kesini nggak? Kan dia langganan sama Kang Cahya tuh. Oh, iya waktu itu temen Akang. Iya Jadi- masih kemarin baru berapa hari. Edi omnya Anjar Doberman, Oh itu teh? Iya itu, iya pasti. pemain basket Oh itu. Sumatera 40, budak baong. Oh dia juga langganan di sini. Iya alhamdulillah Terus masih alhamdulillah. Ucup Sekjen Doberman ya. Ya betul. Ucup, Alhamdulillah, Ucup. sekretarisnya Doberman juga suka cukuran di sini. Apri tukang lauk pernah cukur di sini nggak? Atau Gumilar SMA 20, alumni 20, belum pernah ya? Kurang tahu tadi itu. Kurang tahu ya, berarti belum pernah. Ayo teman-teman jejak Patuangan datang ke Jalan Gudang Utara nomor 1 Barbershop Cahya, ada di koperasinya, jajaran koperasinya Asjenat yang paling ujung. Kalau dari jalan itu berarti paling kanan. Tarifnya hanya 15.000 per kepala. Syaratnya mudah. Hanya harus nurut ya ke tukang cukur. Mau jabatannya presiden, mau jabatannya apa, sama semua di hadapan tukang cukur itu harus nurut. Munte. Jadi naon sih ngaranna teh lamun dicukur teh? Dari torombol, mun teh jadi torombol rambutna. Sok daek teh boga presiden atau pimpinan rambutnya torombol, enggak kan? Jadi secara estetis barbershop Cahya ini saya sangat recommended buat teman-teman. Dan kalau pengen pijitan yang istimewa juga, ini juga recommended. Ada pesan terakhir nggak Kang? Bukan pesan terakhir sebelum meninggal, bukan. Pesan terakhir di episode Jejak Patuangan yang sekarang. Pesan yang pertama, pesan buat Keluarga. anak kali ya, keluarga. Ya mudah-mudahan lah model bapak di sini berusaha untuk berkeluarga, mudah-mudahan sing barokah Amin. buat khususnya untuk keluarga saya aja gitu Pak. Ya mudah-mudahan yang kedua ya mudah-mudahan
tambah banyak pelanggan lagi lah di sini, Oh, kesini iya, lagi betul. gitu. Yakinlah dengan kualitas seperti ini mah ya. Amin. Gitu. Dan teman-teman jejak patuangan udah tahu kan sekarang. Jadi selama ini saya ganteng tuh ya ini rahasianya. Edan. Wanen, Cuncun alumni SMA Sumedangnya, Cuncun teh alumni SMA 20. Sini. Nah gini, Kang. Ada nggak pesan-pesan untuk para tukang cukur se-Indonesia atau sedunia merendah? Channel YouTube mah dikonsumsi, ditonton sama orang seluruh dunia. Ada buat pesan-pesan buat tukang cukur yang lain? Yang Ya, lebih saya muda mah atau cuman gimana? itu aja, bermotivasi aja ya. Semoga tukang cukur atau barbershop ya semoga berjalan terus, berjaya terus gitu, berkarir terus dan bertambah-tambah lagi lah gitulah. Semoga gitu aja. Ya, dan salah satu bentuk mata pencaharian yang saya pikir nggak akan pernah hilang sampai kiamat mah ya tukang cukur. Betul. Karena orang butuh dicukur, udah pasti kan. Mau gitu, ganteng, benghar, tapi rambutnya ti dieu, nepi ka alun-alun gitu. Kan riweuhnya harus dicukur. Dan terima kasih banyak buat Kang Cahya sudah mencukur saya dengan bagus, mijit dengan enak. Kang Cahya dan keluarga diberi kesehatan, Amin. sukses terus. Sekian saja teman-teman Jejak Patuangan, ikuti terus saya di Jejak Patuangan. Hatur nuhun Kang. Sawang sunga.